Pagi hari ini kita akan belajar tentang berkaitan dengan Al-Quran ataupun tahsin Al-Quran, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga kemurniannya hingga sampai akhir zaman, sampai yaumul qiyamah itu tetap terjaga kemurniannya. Bagaimana cara menjaga kemurniannya? Yakni dengan memperdalam membaca Al-Quran. Jadi hukumnya wajib kita belajar Al-Quran. Sebagaimana yang Allah katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, mempelajarinya, dan juga yang jauh lebih penting adalah mengamalkannya. Dan tentunya membaca Al-Quran itu tidak sembarangan. Artinya ada urutan guru-guru yang harus kita jadikan sandaran. Mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabiullah Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Jadi ada sanadnya, baik, sehingga Al-Quran tetap terjaga kemurniannya. Jadi nggak bisa kalau mau memalsukan Al-Quran, itu sudah tidak bisa. Satu harokat pun itu tidak bisa. Dhammah diganti fathah nggak bisa, tetap ketahuan. Apalagi huruf, apalagi ayat maupun surat, itu sudah pasti tidak bisa. Itulah mukjizat daripada Al-Quran, yakni tetap terjaga kemurniannya. Maka pada kesempatan yang baik ini sedikit saya akan belajar bersama-sama berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Kita awali dengan yang utama, yang pokok, itu membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun qauli. Rukun qauli adalah ucapan yang harus kita baca dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai keliru di dalam membaca Al-Fatihah. Jadi hukumnya adalah rukun atau wajib kita dalam sholat itu membaca surat Al-Fatihah, sehingga bacaan kita itu tidak sembarangan, tidak ngawur, alias sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Begitupun juga saya belajar kepada guru belajar kepada guru yang lain. Terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sanad, disebut sanad atau sambungan. Di dalam belajar Al-Quran itu ada yang namanya makharijul huruf, atau disebut dengan keluarnya huruf. Jadi huruf itu ada 28, ada yang mengatakan 29,
ada yang mengatakan 30. Nah, gampangnya itu adalah 28. Jadi setiap huruf yang kita keluarkan Bapak Ibu itu mempunyai sifat atau hak-hak daripada huruf tersebut. Sifatnya itu lebih dari 20 Bapak Ibu kalau kita belajar. Kemudian makhraj atau keluar daripada huruf itu setiap huruf berbeda-beda. Ada yang dari rongga hidung, ada yang dari 2 bibir, ada yang dari lisan, ada yang dari tenggorokan. Nah, ini kita harus belajar seperti itu sehingga tidak keliru dalam mengucapkannya. Karena kalau kita keliru dalam pelafalan itu ada yang dapat merubah makna daripada Al-Quran. Mengucapkan ha keliru kho itu sudah berubah. Khalaqas samawat keliru halaqas samawat, nah itu sudah berubah. Khalaqo menciptakan langit-langit kok keliru halaqo, malah artinya itu mencukur langit-langit. Kemudian Bismillah itu pakai sin, keliru Bismillah pakai fa misalkan. Bismillah dengan menyebut nama Allah pakai sin, keliru Bismillah pakai fa misalkan. Dengan kesalahan atau dengan dosa Allah, ini Allah. Alhamdulillah pakai ha misalkan. Segala puji, keliru alhamdu pakai ha misalkan, itu artinya sudah berbeda. Alhamdu sesuatu yang padam atau yang mati. Masa Allah mati ya, ini alhamdulillah. Rabbil alamin pakai ain misalkan, Tuhan semesta alam pakai ain. Keliru mengucapkan Rabbil alamin pakai hamzah, Tuhan yang sakit. Nah ini Pak. Jadi pentingnya kita belajar Al-Quran, makhraj Al-Quran. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah belajar, sudah ini hanya untuk menguatkan kembali, untuk mengingatkan kembali. Karena banyak juga yang kita ketahui mungkin di kampung-kampung atau di pedesaan-pedesaan itu imamnya orang fasih oleh maca Al-Quran. Nah ini yang repot. Jadi imam itu tuntutannya berat. Satu harus fasih baca Al-Quran, karena Al-Quran surat Al-Fatihah itu kewajiban atau rukun qauli. Jadi susah nek wonten desa, wonten kampung sing imame macane ora fasih. Jadi ditakutkan sholatnya tidak sah. Susah meneh imame itu ora iso diiling dia susah. Merasa dia wis suwe mabung teng kampung niku, wah disalahke itu malah nesu. Ini yang susah. Jadi penting kita untuk menghayati atau belajar surat Al-Fatihah. Oke. Kita langsung saja coba kita uraikan daripada surat Al-Fatihah. Barangkali bacaan kita ada yang perlu diperbaiki. Lo yakin bacaan panjenengan itu sampun saya. Ini hanya untuk menguatkan di Bapak Ibu, bukan berarti terus sok-sokan gitu. Agar kita lebih yakin bacaan kita itu lebih mantap dan sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari lafaz ismi.
Bismi itu pakainya sin. Jadi saya katakan kamu keliru pakai shin atau pakai fa. Jadi bisa berubah. Sin ini adalah apa namanya? Dia makhrajnya itu tidak tebal, jadi tipis. Di ujung lidah. Bismillah. Kemudian millah ini juga sifatnya tipis atau disebut tarbik. Jangan bismillah, tapi bismillah, atau jangan bismillah. Ini kan tebal, salah. Bismillah. Bismillah. Kemudian lahnya ini panjangnya satu alif atau disebut dengan 2 harokat. Tidak boleh kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Tapi satu alif itu 2 harokat atau satu ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditekan. Hir ada tasdidnya. Kadang kan orang baca kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tasdidnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian haknya ini ada mengalir angin atau disebut dengan sifat hamas. Keluar angin dari tenggorokan. Tempatnya hak adalah di tengah tenggorokan. Jadi lembut atau bersih. Beda dengan nah, jadi hak itu mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama dengan la tadi bacanya atau panjangnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sama, nirro ditekan, tidak niro, tapi nirro. Kemudian nah, ini panjangnya berapa? Boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Karena disebut bacaan mad arid disukun. Jadi kalau panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, panjangnya seperti itu boleh, tidak apa-apa. Jadi panjangnya ada yang 1 alif, nirrahim, 1 alif, 2 alif, nirrahim, 3 alif, nirrahim. Nah, ini seperti itu panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif atau disebut mad arid disukun. Itu ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh. Kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh ini namanya tawaluk. Tapi dan tidak boleh terlalu keras. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi mempunyai sifat tengah-tengah atau disebut adalah tawasul. Jadi lam itu mempunyai sifat tawasul atau tengah-tengah. Tidak boleh. Tidak boleh. Mim sama. Mim juga tengah-tengah. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk mengucapkan itu, hati-hati. Maka tidak boleh zu atau du, ada nunnya du, atau du. Ada yang melogat seperti itu, di dua, kayak orang mana itu Bali atau mana itu du, tidak boleh. Tapi du, lillahi rabbil itu sifatnya adalah tipis juga. Tidak boleh tapi ini pakai ain, tidak pakai hamzah.
Saya pernah sholat di perjalanan itu imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengucapkan ain itu pakai nga, nggak ada bapak ibu. Jadi apa namanya huruf hijaiknya kok bacanya nga itu nggak ada. Ya karena mungkin wong tua, nah, terus kebiasaannya pakai nga, itu repot. Jadi harus kita paksa harus membaca a. Jadi letaknya adalah di tenggorokan tengah a. Antara a sama a ini jangan sampai keliru. A itu tempatnya di tenggorokan paling bawah. Kalau a itu tenggorokan paling tenggorokan a sama a. Nah, ini kita bedakan a. Jadi pakainya ain. Alamin sempurna i, tidak miring-miring min atau apa namanya min, pendek tapi panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu boleh sampai 3 alif. Kalau diteruskan berikut Pak, dari bismillah sampai alhamdulillah. Biasanya nek sholat imam taraweh itu ya, sholat taraweh kadang diteruskan. Boleh nggak apa-apa. Seperti tadi malam Ustaz Azmil itu Al-Fatihah satu nafas. Dan membaca dengan satu ayat dengan diteruskan itu berbeda. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim berhenti, panjangnya boleh sampai 3 alif. Dan kalau diteruskan itu jadinya harus satu alif Bapak. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau diteruskan itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, ini salah. Kalau diteruskan tadi harus Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Kemudian ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah ditekan. Ar-Rah, rohnya tebal. Ar-Rah, haknya mengalir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya ampun kepanjangan. Ampun Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi terkadang ada orang yang membaca Al-Quran itu mentingke lagu nih, sehingga tajwidnya malah hilang. Ini yang tidak boleh. Boleh membaca Al-Quran pakai lagu, dianjurkan, karena memang membaca Al-Quran itu harus dilakukan ya biar indah, tapi dengan catatan adalah tidak boleh mengesampingkan tajwidnya, gitu ya. Jadi mentang-mentang lagunya enak terus dipanjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kepanjangan Bapak Ibu namanya. Maka pedomannya adalah lagu harus mengikuti bacaan atau mengikuti tajwid. Jangan kebalik, jangan tajwidnya malah mengikuti lagu atau bacaannya itu malah kalah dengan lagu, itu yang tidak boleh. Oke, Ar-Rahmanir-Rahim, banyak satu alif. Satu alif itu sama seperti 2 harokat. Menghitungnya bagaimana? Mengukurnya bagaimana? Ya, satu alif itu satu ayunan. Kita ngayun. Ar-Rahman
panjang. Kemudian ayat keempat, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin, itu pakainya adalah tidak boleh miring-miring. Din. Oke. Maliki yaumiddin. Kemudian iya, ini pakai tasdid ditekan. Iya, jangan iya. Soalnya ada yang membaca iya, nah, bacanya iya karena butuh iya karena stain, jangan karena stain. Iya karena butuh iya karena stain. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Itu pakainya ihdinas sotnya harus tambah bukan tapi ya, itu tebal. Ihdinas ya. Sin sama sot ini berbeda ibu. Itu mempunyai sifat tipis. Kalau sot nah itu tebal. Ihdinas sirat ya, itu tebal. Istilah lidahnya terangkat. Ihdinas siratal mustaqim itu pakainya qaf. Mustaqim bukan mustaqim, pakai kaf. Bedanya qaf sama kaf nopo? Kalau qaf niku tebal, kalau kaf tipis. Kim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Nah, ini diperhatikan yang pertama adalah hamzah an. Kemudian yang kedua adalah ain. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi amun kembali atau ada yang ini harus hati-hati. Pertama nun, kedua mim. Kau berikan nikmat. An'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi. Ghairnya ampun mantul. Ada yang maghdubi. Nah, ini ampun jadi tenggorokan paling atas mau itu ya mau ini tuan mau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dotnya itu panjang sampai 3 alif atau 6 harokat. Langsung ditekan lamnya. Nah, seperti itu Bapak. Jadi dotnya itu sangat panjang. 3 alif atau 6 harokat. Tidak hanya dolin. Jadi harus panjang 3 alif. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu sekilas tentang Al-Fatihah. Kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau baca satu ayat. Kalau membacanya diteruskan, nah itu ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau berarti situ. Kalau diteruskan lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Itu kalau diteruskan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita juga harus bisa kalau diteruskan mampu untuk membaca. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau diteruskan. Biasanya kalau sholat tarawih kan boleh seperti itu ya. Nah, boleh diteruskan. Tapi ya itu caranya tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh diteruskan, boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengatakan ya Bapak Ibu sekilas tentang bacaan Al-Fatihah. Semoga kita di setiap lantunan ataupun bacaan Al-Quran kita, setiap hurufnya Allah berikan pahala. Terlebih kita di bulan Ramadan atau disebut Syahrul Quran. Rasulullah setiap bulan Ramadan beliau selalu bermudarosah dengan malaikat Jibril. Nah, jadi setiap Ramadan ini Rasulullah setiap malam mudarosah atau murojaah dengan malaikat Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan di bulan Ramadan adalah untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi Ramadan tanpa diturunkan Al-Quran itu seperti halnya taman tanpa bunga. Ramadan kok orang maca Quran ini ibarat jasad tanpa roh. Artinya ya jasad tanpa roh ya berarti mati. Makanya kita di bulan Ramadan ini untuk selalu membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran. Jadi satu huruf Allah berikan pahala 10 kebaikan. Satu huruf saja itu otomatis dapat 10 kebaikan. Okay. Jadi apalagi kita bisa membaca berjuz-juz ataupun mungkin satu hari bisa 1 juz gitu. Yang penting di bulan Ramadan ini kita tidak lepas dari Al-Quran, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran.
Al-Quran diperlukan di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan senantiasa membaca Al-Quran, dan juga mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.